Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman masih ingat pohon ini ya? Ini kita berhadapan lagi dengan pohon ini. Ini adalah sancang, wacang tepatnya, yang beberapa waktu yang lalu pernah mengalami musibah di sebuah pameran di Surabaya, yaitu patah hampir bagian lehernya patah. Kemudian kita berusaha untuk bisa memulihkan kembali. Untuk lebih jelasnya silahkan nanti dibuka link konten sebelumnya. Akan ada dua konten sebelum penanganan saya yang ketiga ini. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Nah, di sini bisa terlihat teman-teman, setelah yang terakhir kurang lebih 3 bulan yang lalu kalau nggak salah, saya mengganti media dengan potong akar dan lain-lain. Kemudian hasil dari pertumbuhannya sangat bagus ya. Dan waktu penanganan pertama kalau nggak salah, saya berusaha untuk mengulang perantingannya dengan membuat keseragaman. Artinya ada yang ranting yang baru mungkin level 2 atau level 3, ada yang sudah sampai ke level 4 atau 5, kita ulang diseragamkan menjadi semua level 3. Nah, inilah hasilnya setelah satu kali penanganan. Kemudian ini adalah penanganan yang ketiga. Bisa dilihat pertumbuhannya sangat rata ya. Artinya yang tadinya level 4 juga dibalikin ke level 3 dan sekarang dia sama, hampir sama. Ini perpecahannya hampir sama ya. Nah, saatnya sekarang saya melakukan shaping. Shaping itu pembentukan tajuk. Ini tidak banyak yang akan saya kerjakan, artinya saya hanya melakukan trimming dan pruning saja. Untuk nantinya bisa kita bentuk tajuknya. Harapan saya kali ini bisa ada bentuk tajuk yang final, yang mungkin nantinya akan tetap seperti itu dan berkelanjutan seperti itu. Oke teman-teman, kita ikuti prosesnya. Yang pertama tentunya seperti biasa saya memulai dari bagian mahkota. Nah, di sini apa yang kita lakukan adalah memotong pertumbuhan yang terlalu panjang ini berdasarkan kerangka tajuk yang telah dibentuk di penanganan sebelumnya. Jadi pemotongan ini sebenarnya sudah ada polanya, sudah ada dasar kerangkanya, saya tinggal mengikuti. Ya. Kecuali ada beberapa yang mungkin masih dalam rangka dibesarkan atau di-loss, nah itu masih mungkin bentuk belum bisa menyesuaikan dengan bentuk finalnya. Tapi kayaknya ini sudah bisa. Nah, apabila kita memotong sesuai dengan pola yang sudah dibuat kerangkanya pada penanganan sebelumnya, yang kita dapat tetap gap-gap ini akan muncul ya. Gap-gap ini sudah kita rencanakan dari awal. Memang nantinya akan ada gap, akan ada spasi antara kumpulan tajuk yang satu dengan yang lain. Nah seperti ini. Begitu kita cukur, langsung terlihat adanya gap yang memang sudah terencana dari awal. Bisa dilihat ya. Kemudian fungsi dari memberikan ruang-ruang seperti ini, yang pertama adalah memanage bagaimana sinar matahari bisa tetap
didapat oleh seluruh kemungkinan pertumbuhan daun. Yang kedua, tentunya pencapaian kesan natural. Kalau ini kita bayangkan rapat tertutup semua, itu kurang terlihat natural. Seolah-olah pembentukannya campur tangan manusianya terlalu banyak. Dalam tahap ini pertimbangan pencapaian irama yang baik, kemudian pertimbangan pencapaian komposisi yang baik itu sudah kita perlukan. Seperti kita tahu bersama, bonsai adalah bisa dikatakan sebuah kegiatan berkesenian ya, yang tujuannya memang mencapai keindahan. Di dalam mencapai keindahan ada beberapa cara pencapaiannya, yaitu dengan cara mengikuti idealisasi yang diidealkan oleh manusia dan idealisasi yang diidealkan oleh alam. Idealisasi yang diidealkan manusia, teori dasarnya adalah teori-teori estetika seni rupa, di mana kita membuat pada dasarnya adalah merangkai bonsai adalah membuat komposisi. Nah, melanjutkan yang tadi bahwa pada dasarnya kita berkarya seni ini semua seni tari, seni musik, seni rupa itu wujudnya adalah membuat komposisi. Komposisi itu kalau di musik bentuknya arrangement, kalau di tari bentuknya koreografi, kalau di seni rupa ya itu perwujudan estetika seni rupa. Pada dasarnya membuat komposisi itu adalah membuat menuju pencapaian keindahan apa yang harus dikomposisikan. Ya, kita harus membuat sebuah komposisi yang mempunyai keseimbangan yang bagus. Kita harus membuat komposisi yang mempunyai irama yang bagus, membuat komposisi yang mempunyai kesatuan yang bagus. Nah, apabila tiga aspek ini bisa tercapai dalam sebuah pembuatan komposisi, maka keindahan akan muncul dengan sendirinya. Nah, bagaimana implementasinya, penerapannya ke membuat bonsai? Apa itu yang namanya balance? Apa itu yang namanya irama? Apa itu yang namanya kesatuan, unity? Ya, di dalam mewujudkan keindahan sebuah bonsai, karena objek kita adalah barang hidup atau benda hidup, maka saya lebih suka untuk memunculkan keindahan yang secara rupanya bagus, kemudian rasanya juga bagus. Keindahan rupa dicapai dengan apa? Dengan tadi mengikuti segala teori yang ada pada pembuatan ataupun pembuatan komposisi dari teori estetika seni rupa yang tadi barusan saya sampaikan. Tetapi perwujudan keindahan yang kedua adalah mengikuti idealisasi yang diidealkan oleh alam. Nah,
disinilah muncul keindahan rasa. Apa yang diidealkan alam memunculkan rasa, apa yang diidealkan manusia memunculkan keindahan rupa. Karena ini sekali lagi makhluk hidup, maka keindahannya saya sih setuju untuk memunculkan keduanya. Selain rupanya bagus, rasanya juga enak. Rasa itu apa? Rasa itu adalah sebuah kondisi yang tercipta oleh pengaruh-pengaruh alam atau sebuah kondisi ataupun sebuah penciptaan yang hasilnya itu bukan tersurat tapi tersirat, ya. Bukan tampak rupa tapi berupa kesan. Misalkan di dalam bonsai ada kesan natural. Kesan natural ini bisa kita rasakan, ya. Kalau satu lagi karakter. Nah, ini semua bentuknya itu tidak ada patokan tertentu harus bagaimana, tetapi bisa kita rasakan. Nah, hal-hal seperti itu memunculkan keindahan rasa yang memang harus kita munculkan atau sebaiknya kita munculkan di dalam membuat karya seni yang objeknya benda hidup. Ya, sebagai contoh ada sebuah kontes makhluk hidup manusia ratu kecantikan, ya. Selain badannya yang dinilai proporsi dan lain-lain, kemudian yang keindahan yang tidak nampak seperti kecerdasan, attitude dan lain-lain itu juga dinilai. Nah, disitulah keindahan itu muncul. Jadi keindahan yang total, baik luar maupun dalam.
Nah ini sudah selesai teman-teman. Jadi itu tadi penanganan saya terhadap pohon ini, yaitu sudah pada sampai pekerjaan atau tahap pembentukan tajuk. Jadi sekarang teman-teman bisa melihat kondisi pohonnya tentunya berbeda dengan sebelum pohon ini mengalami musibah. Jadi sekarang arah tumbuh dengan penataan tajuk yang berbeda, arah tumbuh juga sudah lebih jelas. Pohon ini saya arahkan dominasi tumbuhnya ke arah belah sini. Jadi lewat apa? Lewat yang utama adalah pembuatan mahkota baru ini. Pembuatan mahkota baru, sekarang mahkotanya sudah agak pipih ya. Kemudian ujung-ujungnya sudah jelas menuju ke arah yang sesuai dengan arah tumbuh yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang lain penataan tajuknya juga bisa dilihat di sini sudah jelas. Nah inilah pembentukan tajuk. Kemudian yang selain untuk memperjelas ke arah tumbuh, selain untuk memperjelas arah tumbuh, dia juga bisa menimbulkan irama. Nah, kemudian hal apa lagi atau aspek apa lagi yang saya perhatikan dalam proses penanganan ini adalah keseimbangan. Di dalam konsep saya membuat bonsai tropis, keseimbangan wujudnya adalah berawal dari penentuan kekuatan tumbuh. Jadi sudah jelas pohon ini mempunyai hanya dua kekuatan tumbuh. Yang satu pohon utamanya ini naik ke atas dengan kumpulan cabang rantingnya yang sudah terlihat ini. Kemudian yang kedua adalah seolah-olah ada cabang besar ini yang saya presentasikan sebagai anak pohon. Jadi ini adalah kekuatan tumbuh kedua. Nah, keseimbangannya berupa apa? Berupa bagaimana seberapa besar kekuatan tumbuh masing-masing ini dan seberapa besar saya membuat kelompok tumbuhnya. Jadi di sini kita bisa lihat jalur hidupnya tidak terlalu besar karena banyak keringan juga di sini kan. Ini kekuatan tumbuh pohon utama dengan kumpulan tajuk yang sekian. Kemudian ini kelompok tumbuh yang kedua, kekuatan tumbuh yang kedua dengan kelompok tajuk yang sekian. Nah itulah keseimbangan. Unity-nya, kesatuannya adalah antara perpaduan antara dua kekuatan kelompok tumbuh ini. Nah, dengan perpaduan yang demikian, kita bisa melihat sebuah komposisi yang enak, yang bisa menimbulkan sebuah imajinasi atau dan lain-lain. Ya, itulah wujud dari membuat komposisi dari sebuah karya bonsai. Dengan memperhatikan yang pertama irama, balance, kemudian unity, kesatuan. Pekerjaan saya pada tahap kali ini cukup, tetapi apakah ini sudah yang tadi di awal saya utarakan bahwa ini adalah penataan tajuk yang final? Belum. Karena apa? Masih banyak lagi nanti koreksi-koreksi. Actionnya adalah mengkoreksi. Jadi pertimbangannya adalah tetap tiga aspek tadi. Seperti di sini masih terlihat lebih rapat daripada kelompok tumbuh yang utama. Tetapi nanti kita lihat ke depan, ketika tajuk-tajuk yang di sini tumbuh lebih padat, ya. Jadi nanti keseimbangannya muncul memang setelah pohon ini mempunyai kondisi yang matang, yang matang dalam arti pencapaian perdaunannya sudah maksimal. Baru nanti bisa dilihat keseimbangannya bagaimana, iramanya bagaimana, unity-nya bagaimana. Nah ini mungkin bisa sedikit lebih jelas. Kita tambahkan background hitam di belakangnya. Ya jadi dari kondisi yang sekarang ini tetap nanti masih ada koreksi-koreksi. Setiap kali kita menangani berkala pembuatan bonsai atau proses berbonsai ini, setiap saat kita menangani kita lakukan koreksi. Jadi apa yang kurang lebih harus dikurangi, apa yang kurang lebih harus ditambahkan dan lain-lain, itu terjadi setiap saat kita melakukan penanganan. Dan ketika nanti pohonnya udah dibilang
jadi, maka sudah sangat minim sekali terjadi hal-hal yang perlu dikoreksi. Oke teman-teman, saya pikir cukup dulu konten kita kali ini. Ini saya putar dulu. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak. Semoga ini tadi bermanfaat. Sekali lagi nanti linknya yang penanganan sebelumnya akan kita share di deskripsi. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya.